أتيت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Muhammad Thahir Abdul Hamid, yang semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga selalu memberikan bimbingan kepada kita bersama. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sampang, yaitu Haji Slamet Junaidi. Welcome in Bata-Bata Boarding School. Ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan di tempat yang mulia, yaitu dalam rangka Pekan Ngaji, event internasional, dan pada kesempatan saat ini pada hari Senin, ketepatan pada tanggal 22 Maret 2021, yang mana akan diisi dengan ngaji manajemen masyarakat. Bagaimana nanti adik-adik santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata khususnya yang semangat untuk mengaji menjadi generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin dan mimpin umat. Maka dari itu beliau berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan, yaitu yang mulia Bapak Haji Slamet Junaidi, untuk memberikan sebuah inspirasi, sebuah kajian untuk memberikan motivasi terhadap santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Dari itu kita mulai dengan pembukaan. Mari kita let's mix together and let's read together the reading of Surah Al-Fatihah before starting this program. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dilanjut dengan sambutan atas nama Direktur International Event Pekan Ngaji 6 sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yang mulia Raden Kiai Haji Muhammad Thahir Abdul Hamid. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan tamu kita Bapak Haji Slamet Junaidi sebagai Bupati Sampang, bukan sebagai orang yang saya kagumi jujur. Kula malam saya gelut deki tepuk tangan saya pernah gelut. Kula malam kedatangan Bupati Makassar, kula tak nyambut tak seperti ini karena kula jarang libur bupati. Bupati Sampang ni kan kula jak libur. Jujur be. Ya, yang paling keras tepuk tangannya ni kering Sampang, Pak. Karena negara tersebut ni kan mayoritas si paling banyak Makassar, Sampang. Kenapa? Padahal kula tak nak kuning ke siapa? Jujur be. Karena beliau nikah kuliah punten juga tak segitu-gitunya kuliah punten. Tak ambil gelar ni benih punten. Tak ambil gelar doktor punten. Cuman makin besakin yang turun nikah. Sepaling santai masalah corona nikah Sampang. Duk ponduk tak kobeter pengajian pakun Sampang. Lah nak gay molotel pakun Sampang. Ini kan sih kulo tak nanti tak usah aku cak Indonesia cak Madura. Saya penting apa? Hasil nyambung. Beliau ni kan hasil insyaallah. Nanti kulo karena kulo saya makon beliau kanto aku ngese. Napa asal saya kesokan ni? Tak usah pakai judul tu tak napa. Pakai mahfidah tu tak napa. Tak ada pertanyaan tak napa. Saya penting lah kanto dulu nah. Biar maleoning. Beliau ni ke ceritanya kada sembian orang sebiasa ki benih putra negeri malah cek di sana Sampang. Mangkana Jakarta lambe otang banyak serius nih. Utang sana pada 100 miliar dimin.
Lek mulanya mungkin masya Allah. Bupati ini standar mobil dinas. Mobil dinas itu tolak ini. Kenapa sih andi Rubicon, andi Hammer, andi Alphard, tak butuh. Ini kan bupati, kamu apa pantas? Entar ke remo, pantas. Entar ke pengajian, pantas. Artinya bisa gaul ke orang, bermetepak orang secara lain. Dan ini kedebu negus naji kesepas. Ada wah tidak harus pidato. Ada wah tidak harus nekuk pondok. Jadi bupati ini ada wah juga. Kula ngarep men ajarin nikah. Bahkan nikah mangke pertama kali lu muka. Kor tak obo ring nikah. Kula nikah bakal datang. Toh, ini. Tekuk ini. Kor tadi obo, pada tak obo. Memang kini kula ki beda ngaji beda mantan kayak Komar sedang tak Holil Wakib nikah. Kiai kula hormat dari nampu intar. Asli terlambat kenglah demi beliau kula bakun karena lakar tak sengaja bekto afir. Jadi empan nang anto kini yakin nikah pelajaran of book keluar dari pelajaran sebiasa. Jadi ngaji ni tak nampu pas nekuk kitab tu. Jadi cik ini kalau kan tak andik tulisan. Kayak ini kan mestinya tulis bi orang. Jadi pangkatnya lah mestinya sudah ditulis bukan nulis lagi. Kadang-kadang orang bi Allah barengi masih BTB bang. Dan beliau ini luar biasa. Seorang gula sekian tu. Sampai gula minta sepuar, anak gula tak nak umpian lagi. Ang gula umpian tak kira bagus tu buat di sampang. Itu luar biasa. Ini cucu ni kan. Sampai kejaki ni kayak sampang ni kan beda geledek nyaman serpang. Ntar makin mari. Sopong sih mari. Jadi dari Makassar mau transfer Surabaya makin ni lebet lauk terus sampang terus lebet lauk. Jadi semaan jauh. Serius nih. Beri lebet tasen ke. Lebet apa? Pengaringan terus ke laut nebak aku banyak. Tembus Suramadu. Baru pertama kali. Hari ini kena sejati beda kelebun antara gula muka stadion ya. Stadion nasional 11 hektar. Gula agak sampai ni kiamat tadi sejati kan ni ke aselak aja. Mak bisa di stadion. Serius amain aja. Tak oning suara bupati. Atanya ke nikah gula mana ke stadion engkira aja. Serius amain lah. Jadi kena kini tak apa main seperti dalam di stadion nak ada aja. Le kita butuh bupati sih bengal kada nikah. Nikah anggaran sekonik le, anggaran situng koma beluk triliun. Mekasan ni tong koma sangat. Tapi yang terjadi tahun 2020 nikah itu 5 triliun. Bengkalan nikah aku orang, Mekasan aku orang, nikah tambah. Le caranya nikah sih luar biasa. Karena kita mimpin ni kata usah banyak bentar, nyala kok. Jadi sekian tu, montro sukses orang ni kisahnya banyak kelubentan, laku boy. Lecaran alaku ni kita nampu paham. Beliau mungkin tak ngocol teori-teori ring Jakarta, ring Barat Senten, tapi kan cek kulis ya, apal teori ni rata-rata tak oning apa tinggal bentang masyarakat. Jadi pendekatan itu kita harus banyak belajar dari beliau. Kulit tibi banyak ajar dari beliau. Jadi sekian tu sambutan dari gula nyok anak idin masih bupati pas sejenah. Sehingga lagi petepak ini langka ni. Pas malam terakhir kuning ke siang gula ngaji karena selain kan pakai video offline beliau ni hadir bentak takut. Bupati lain ni ketakut berkumpulan banyak orang ni kepunten hebat negara. Tepuk tangan untuk beliau. Thank you very much. Syukran jazila wa thana'an jalilan nuqaddimu lah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya tiba saatnya pada inti dan poin acara yaitu ngaji bersama Haji Slamet Junaidi selaku Bupati Kabupaten Sampang dengan tema mengaji manajemen masyarakat. Untuk itu memohon kepada Mr. Salim Segaf MH untuk memimpin dan memandu jalannya ngaji pada kesempatan saat ini. It's time for you. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala ashabihi ajmain. Wa ba'du, yang kami ta'zimi pengasuh Mudir Ma'had Mambaul Bata-Bata Raden Ki Haji Muhammad Tahir Abdul Hamid, yang kami hormati pemateri kita hari ini, yang mulia Haji Slamet Junaidi selaku Bupati Kabupaten Sampang, seluruh hadirin, adik-adik santri sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita belajar langsung kepada ahlinya. Beliau Haji Slamet Junaidi merupakan sosok yang bisa dibilang from zero to hero, dari nol menjadi orang yang luar biasa, yang tadi sudah disampaikan oleh pengasuh kita. Dulu berangkat ke Jakarta dengan mengemban beban hutang yang dari nol, dan sekarang pulang ke Madura membangun Sampang, memimpin kurang lebih 800.000 orang, hampir 1 juta orang. Ini luar biasa. Dan yang dipimpin ini Sampang, bro. Luar biasa Sampang itu. Bukan masyarakat yang kaleng-kaleng. Memimpin Sampang itu seperti memimpin Madura. Oleh karena itu perlu kita belajar banyak kepada beliau, bagaimana memanage secara manajerial, bagaimana memimpin, mengarahkan sebagai seorang leader kepada suhunya langsung, yaitu kepada Haji Slamet Junaidi. Saya kira itu pengantar dari saya beri kesempatan kepada beliau. Namun sebelumnya saya akan bacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama Haji Slamet Junaidi, tempat tanggal lahir Madura 17/08/1972, usia 48 tahun, masih muda Pak. Alhamdulillah. Ya, tapi kelihatan kok masih 30 tahun nih. Baik, kemudian jenis kelamin tentu laki-laki dong. Kemudian kebangsaan warga negara Indonesia, status keluarga sudah kawin, wah sudah nggak jomblo ini. Agama Islam, alamat saat ini Pendopo Tronojoyo, Kabupaten Sampang, Jalan Wijaya Kusuma, nomor 1C Sampang. Riwayat pendidikan, sekolah dasar SDN Negeri Gunung Sekar 3 Sampang tahun 1979 sampai 1985. SMP Negeri 4 Sampang tahun 1985 sampai 1988. SMU Paket C Tunas Harapan tahun 2009 sampai 2012. Kemudian S1 STI/SIP Syamsul Ulum Sukabumi tahun 2012 sampai tahun 2016. Saat ini beliau pengalaman pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili Madura dari fraksi Nasdem tahun 2014 sampai 2019. Kemudian saat ini menjabat selaku Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 sampai 2023. Namun menyambut doa beliau tadi dan dukungan beliau, mudah-mudahan beliau lanjut nanti sampai 2000 periode berikutnya. Amin. Baik, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Yang saya takdimi dan saya hormati orang yang luar biasa, Raden Kiai Haji Tahir Abdul Hamid. Beliau adalah guru saya, panutan saya. Saya sudah banyak membaca profil beliau, sangat luar biasa. Kasih aplaus buat beliau. Yang saya hormati Dewan As-Satid dan pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, jajaran panitia penyelenggara Pekan Ngaji Internasional event, moderator Bapak Salin Segaf MSI, para santri dan peserta event Pekan Ngaji 6 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita bisa bersilaturahim bersama dalam keadaan sehat tentunya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, pertama saya akan bercerita sedikit pengalaman hidup kami. Kami
lahir di Sampang sampai SMA kelas 2. SMA kelas 2, SMP kelas 3 bapak saya meninggal. SMA kelas 2 ibu saya berangkat menjadi TKI. Saya kebebanan hutang dari orang tua kami waktu itu. Karena memang perekonomian terpuruk, tahun 88 saya berangkat ke Jakarta dengan membawa uang 26.000. Ya. Celana 1, kaos 2. Tidak punya saudara dan siapapun di sana. Tapi yang pasti niat kami bekerja. Tahun 96, tahun 94 saya menikah. Menikah seorang diri. Ini publik ya, tidak boleh bohong. Karena ada live streaming dan seterusnya. Boleh tanya dan konfirmasi ke saudara saya, paman dan seterusnya. Boleh. Kami menikah tahun 94 sendirian. Meminang seorang perempuan sendiri, nikah pun sendiri, tidak ada sepupu, saudara kandung, paman, tidak ada. Nanti boleh yang orang Sampang nanya ke saudara saya, betul nggak Bupati Sampang itu nikah sendirian? Artinya seorang diri tanpa didampingi paman dan keluarga. Tahun 96 baru mulai usaha. Kenapa saya cerita pengalaman hidup kami? Supaya para santri juga memahami bagaimana para santri menjalani kehidupan yang sebenarnya. Hidup harus menjadi seorang petarung. Petarung dalam arti bagaimana kita bisa menjalani hidup. Itu loh maksud saya. Menjadi pejuang. Tapi kita harus punya dua prinsip untuk mencapai tujuan hidup. Bisa memahami enggak? Saya? Bagaimana kita mencapai tujuan hidup itu berarti kita harus punya pertama adalah komitmen hidup. Komitmen hidup ini adalah jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Contohnya seumpama para santri ketemu dengan seorang pemabok, ketemu seorang narkoba, ya kita jadi diri sendiri. Kami tidak boleh ikut mereka. Kami adalah kami, kita adalah kita. Itulah prinsip. Insya Allah kalau kita sudah prinsip. Kedua, komitmen hidup. Komitmen hidup ini adalah kalau sudah janji A ya A. Apa yang sudah diucapkan itulah yang dilakukan. Saya ke Jakarta tidak punya modal sama sekali. Saya ke Jakarta tidak pernah menjual warisan. Modal saya adalah komitmen hidup. Komitmen itu ketika janji sama orang, umpamanya kita mengutang uang berapa. Janji seminggu ya seminggu kita kembalikan. Kalau masih nggak mampu juga datang ke orangnya. Mohon maaf bahwa kami belum bisa membayar hutang yang apa yang sudah kita hutangkan. Mohon maaf. Jangan malah sampai anak pun kadang-kadang diajak ngebohong. Yang punya uang datang, ada kita malu untuk menemui, ada anak kecil di rumah itu untuk ngebohong. Nak, tolong bilang dong, bapak nggak ada. Itu kan sudah nggak bagus. Anak kecil pun anak sendiri sudah diajari ngebohong dari kecil. Tidak boleh itu. Kenapa kita harus punya komitmen dan prinsip hidup untuk mencapai tujuan hidup? Tujuan kita adalah kesuksesan. Betul? Kesuksesan. Kalau dua ini tidak dijalani, maka kesuksesan tidak akan tercapai atau tujuan hidup ini. Itu awal saya berjuang
bagaimana saya harus sukses. Jadi kunci sukses ada dua, ada prinsip hidup, komitmen hidup untuk mencapai tujuan hidup. Saya mulai usaha tahun 96, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tinggal kita bagaimana kita hidup ini, karena hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Tuh. Untuk bertanggungjawab kita selama menjaga kehidupan, kita bisa berbuat kepada sesama. Berbuat kepada sesama. Membantu orang yang tidak mampu. Kalau kita sudah membantu, harus berdasarkan keikhlasan. Kami tidak membantu siapapun, bekerja untuk apapun, tapi kami niatkan ibadah, berangkat dari hati, tidak pernah berangkat dari nafsu. Ya, kalau kita berpikir pakai nafsu, biasanya nabrak kemana-mana. Tapi kalau kita berangkat dari hati, insya Allah amanah. Karena saya niatkan untuk mencalonkan bupati, kami ibadah. Ibadah bisa berbuat dan manfaat kepada masyarakat Sampang maupun Madura dan seterusnya. Ya, itu yang kami lakukan. Karena temanya pada hari ini adalah ngaji manajemen masyarakat, cara menangani masyarakat dengan efektif dan efisien, maka kita urai dari awal, dari perjalanan. Nanti spek juga ke sini. Setelah menjadi bupati tentunya, karena komitmen apa yang menjadi atau yang sudah dituangkan dalam visi misi waktu kita kampanye, itu juga harus kita lakukan. Kita tidak boleh menyampaikan berita bohong, informasi bohong kepada masyarakat, tapi apa yang sudah disampaikan dan akan dikerjakan, sampaikan kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Insya Allah masyarakat akan memahami. Ya, insya Allah masyarakat akan memahami. Maka setiap apapun kebijakan kita, termasuk kita ada pertemuan setiap 2 bulanan dengan para ulama, kita sampaikan. Saya cuma punya keinginan, cita-cita satu daerah itu tidak bisa mungkin maju kalau tidak ada sinergi antara ulama dan umaro. Itu pertama. Kedua, tidak ada sinergi antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah itu, termasuk santriwan santriwati yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk para ustadz dan para ulama yang ada di daerah tersebut. Tentunya mustahil untuk bisa membangun. Kenapa? Karena kalau semuanya kita tidak akomodir, kalau semuanya kita tidak ajak bicara, itu akan miss. Kalau miss, biasanya ada kepercayaan kepada pemerintah. Ketika sudah tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, maka mereka akan berbuat demo dan seterusnya. Nah, bagaimana satu daerah akan bisa memajukan daerahnya kalau di internal sendiri sudah tidak kondusif, apalagi di eksternalnya. Jadi pada prinsipnya kita informasikan apa yang menjadi program-program pemerintah daerah kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Insya Allah, ketika kita sudah menyamakan persepsi tentang bagaimana kita bisa membangun daerah, insya Allah akan kondusif. Tentunya bupati jangan pelit. Kalau jadi kepala daerah nanti para santri jangan pelit. Jangan pelit memberi informasi, jangan pelit bersedekah. Karena modal kami dari awal cuma sedekah. Kadang-kadang kami pun untuk disedekahkan ke orang ngutang. Demi Allah, demi Rasul itu. Kalau orang sudah minta, mereka lapar. Sementara kita masih mampu untuk ngutang, bukan punya, mampu untuk berhutang untuk diberikan kepada mereka yang masih kelaparan. Insya Allah dan sedekah itu tidak mengurangi rezeki sampean semua.
tidak mengurangi rezeki sampai semua, malah akan menambah rezeki sampean. Kalau mengurangi harta, sebagian harta sampai, tapi kalau rezeki tidak. Karena yang kami lakukan seperti itu. Sedekah. Tapi tentunya sedekah itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak ada maknanya juga. Itulah yang menjadi bagaimana pemikiran-pemikiran kita di Kabupaten Sampang tentunya. Karena waktu itu sebelum saya menjadi bupati, saya pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Nasdem waktu itu. DPR RI itu karena adalah cuma ada 3 fungsi DPR RI. Cuma legislasi, membuat undang-undang, monitoring, memonitor kegiatan program pemerintah, budgeting, penganggaran, tidak punya kebijakan. Maka kalau ada teman-teman DPR RI punya kebijakan, bohong. Karena kami mantan DPR RI cuma bisa mengusulkan, ya, mengusulkan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Maka kami pas DPR RI ingin punya kebijakan, maka mencobalah menjadi bupati di tahun 2018. Alhamdulillah terpilih. Ya. Kenapa? Karena kami ikhlas. Saya tidak pernah berpikir berapa modal untuk bupati. Tidak pernah berpikir. Sampai hari ini saya lupa, nggak tahu berapa. Sudah berapa puluh miliar, nggak tahu saya. Karena kalau saya catat, nanti saya berpikir ini aneh. Karena niat kami sudah niat ibadah. Kalau dicatat nanti malah ingin mengembalikan dan seterusnya. Maka siapa sudah ingin untuk mengembalikan modal apa sudah lakukan. Saya hitung ini bagian dari ibadah kami, ibadah kami untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintah berikut, menyatukan persepsi tentang pembangunan Kabupaten Sampang. Itu. Tidak ada sedikit pun untuk mengembalikan modal. Apalagi mencari keuntungan dari apa modalnya kita keluarkan. Tidak ada sama sekali. Sebenarnya bupati ini gampang, cepat kaya. Cepat kayanya ada caranya. Jual beli jabatan, ada kepala dinas pendidikan, tadi ada. Jual beli jabatan itu 1 kali mutasi, adik-adik santri biar tahu ya. Nanti kalau jadi pejabat jangan sampai terjadi situ. 1 kali mutasi itu 8 miliar. Kan? Lumayan. Setiap 3 bulan dievaluasi. Setelah lagi nanti. Camat 200 juta. Coba kalikan aja berapa puluh camat. Kepala sekolah 50 juta. Kalikan berapa ribu kepala sekolah itu. Kepala dinas pendidikan 1,5 miliar. Sekda 2,5 miliar. Kenapa 1? Karena ditawari. Ada yang datang ke kami, Bapak, waktu pertama dilantik, Bapak berkenan mobil apa? Saya bilang, mobil saya garasi nggak muat, nggak bisa nambah. Ditawari, betul. Ada orang sampai sekarang. Ada. Kalau kita total 8 miliar, setiap 3 bulan atau 6 bulan, bupati yang doyan uang atau pikiran ingin mengembalikan modal apa yang sudah dikeluarkan waktu pilkada. 8 miliar. Kepala dinas kesehatan 5 juta. Boleh tanya ada yang santri di Sampang, ada yang jual beli jatah tidak? Kalau ngomong bilang ada, saya tak pijahin kepalanya mas. Enggak ada itu. Kita memang benar-benar bagaimana kita berbuat kepada sama itu. Kalau mereka sudah memperjualbelikan jabatan atau mereka merasa beli jabatan, contoh camat 1 juta atau 200 juta, maka ada pikiran camat tersebut adalah dia mengembali modal yang dikeluarkan. Kedua,
bagaimana mereka akan mencari keuntungan. Terus bagaimana dengan pelayanan publik, tentang bagaimana kita melayani masyarakat di daerah itu atau di Kabupaten Sampang? Tidak bisa, karena sudah profit oriented, karena di jabatannya beli. Artinya dapat beli, enggak bisa. Bupatinya terima. Terus mereka akan berbuat semena-mena tentang pekerjaannya. Bupatinya mengancam ke mereka, kok nggak bekerjanya? Nanti saya pecat atau saya ganti. Sebentar dulu Pak Bupati, saya belum balik modal. Malu bupatinya. Tapi bupati yang nggak seperti itu, kadang-kadang malam nggak bersah sprint, saya ganti. Bebas. Jadi nggak punya beban, ya. Nggak punya beban bagaimana kita membangun daerah itu. Yang penting saya tidak salah kepada masyarakat. Kalau cuma saya salah pada sama-sama birokrasi, nggak masalah. Karena yang saya utamakan adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Maka kita sebagai pejabat, mohon maaf bukan ngomong saya pribadi, bupati nggak usah. Maka kita sebagai saya sebagai bupati, saya tidak pernah merasa menjadi bupati, tidak pernah merasa saya. Tapi bagaimana kita harus merasa menjadi pelayan masyarakat keseluruhan. Karena kalau merasa menjadi bupati sombong, ya, bahu agak naik sedikit, ini agak naik sedikit. Mohon maaf, hari ini kita pakai begini karena hari Senin kita diundang ke sini. Biasanya saya pakai santai terus kalau di Sampang, sarungan, dan seterusnya. Kerjanya turun ke masyarakat karena memang kita sebagai pelayan, karena kami memposisikan sebagai pelayan masyarakat, bukan pejabat daerah. Salah persepsi itu, mentang-mentang bupati sombong. Tidak, nggak boleh ya. Sampai mobil dinas tadi disampaikan oleh persuh kita, kok nggak kayak mobil dinas. Lah iya, mobil saya ada kok. Waktu saya baru dilantik mobilnya tahun 2010, 2008. Mobil saya baru semua. Pakai mobil baru masa nggak boleh? Juga masih masuk koran. Bupati Sampang mobilnya mewah. Orang beli sendiri kok, bukan dapat nyolong. Ya. Wong saya juga dari zaman dulu juga sudah mobilnya alhamdulillah ada. Kecuali saya ngabisin uang negara untuk kepentingan pribadi, itu salah. Masa saya nyumbang untuk negara, salah juga. Memang banyak ya, apa namanya, kita sebagai bupati atau pejabat daerah ini atau kepala daerah selalu disalahkan oleh rival-rival, dan memang kalau ada dulu mungkin ada sakit hati. Tapi bagaimana sebagai pemimpin di daerah atau di Sampang saya pimpin ini, bagaimana kita minimalisir orang-orang yang kontra sama kita, itu tugasnya. Saya tidak ada perbedaan sekarang. Musuh politik boleh ke orang-orang Sampang yang ada di sini, boleh. Kiai-kiai dulu yang beda dukungan, enggak saya pikirkan. Saya bentar kebersamaan untuk membangun. Kita datangi semuanya. Sudah selesai. Pertandingannya sudah selesai di pemilu kemarin. Sudah selesai. Ibarat kita sama-sama atlet tinju, sama-sama kita menarik kering, ada yang kalah pelukan, selesai sudah. Sudah tidak ada dendam lagi. Itulah kepala daerah harus bisa mengemban amanah dan bisa merangkul seluruh masyarakat yang ada di daerah itu, termasuk Bang saya. Seluruhnya kita rangkul. Sudah tidak lebat. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini, karena saya 12 ada agenda Bapak Moderator, menjadi motivasi pada adik-adik santri sekalian. Ya. Lelaki harus menjadi
bertarung di keluarganya, dalam rumah tangganya, bertarung dalam kehidupannya. Ya, jangan lupa lagi punya komitmen hidup, prinsip hidup untuk mencapai tujuan hidup ini. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Kami serahkan kepada moderator. Monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Sampang. Untuk Bapak Bupati Sampang ini. Ini sangat luar biasa sekali. Betul apa yang disampaikan oleh Raden Kiai Mutahhir bahwa beliau ini merupakan sosok pejabat yang multi, masuk ke pesantren bisa. Saat ini beliau berbicara di depan ribuan santri dan subhanallah, materi yang beliau sampaikan ini sangat dekat sekali dengan materi-materi pesantren, bahwa dalam manajemen masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, prinsip hidup di antaranya adalah berani berkorban. Ini sebenarnya ajaran yang sudah biasa diajarkan oleh para asatidz, para guru-guru. Bagaimana contoh Sayyidina Utsman membawa gandum sendiri untuk rakyatnya pada saat beliau menjadi khalifah. Ibu-ibu yang masak, kemudian tidak ada beras, kemudian beliau membawa beras sendiri, gandum sendiri kepada ibu-ibu tersebut. Ini yang dilakukan oleh beliau, mencontohkan bagaimana mau berkorban untuk rakyatnya, tidak pernah berhitung bisnis, mencari keuntungan dan semacamnya. Kemudian hindari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan bahaya laten daripada sebuah pemerintahan atau pemerintah daerah. Dan beliau sangat dalam menjaga agar kemudian dalam sistem pemerintahan beliau yang pimpin terlepas dari hal tersebut. Dan yang paling terakhir adalah menjadi pemimpin itu harus melayani. Pemimpin bukan penguasa, dan pemimpin bukanlah yang mempunyai kesempatan untuk semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Jadi beliau kadang menjadi seorang bupati, tapi beliau bisa menjadi masyarakat biasa yang serungan, yang memakai baju biasa seperti rakyat jelata. Ini beliau pakai lenca sekarang karena beliau diundang selaku Bupati Sampang. Andai beliau, karena memang ada ajudannya, nanti laporin kalau nggak pakai begini. Bukan sombong ya, bukan. Baik. Tapi mohon maaf Bupati, sebentar saja. Ini barangkali mewakili daripada benak adik santri sekalian. Dari sekian ribu santri ini bisa jadi adalah tunas bangsa yang kemudian hari bisa menjadi seperti dengan bupati, gubernur, anggota DPR semacamnya. Barangkali pensiun bisa memberikan cerita perjalanan. Kalau tadi perjalanan hidup dari SMP tinggal ayahanda meninggal, kemudian sampai merantau ke Jakarta dan from zero to hero. Mohon diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Pak Bupati di politik. Begitu, barangkali bisa menjadi inspirasi bagi ribuan santri ke depan. Terima kasih. Mohon waktunya. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Pertama, saya dulu paling benci sama partai, sangat benci. Dan saya dari tahun 98, 2000, 2001, 2005 ditawarkan oleh partai-partai, tidak pernah mau. Mau partai merah, hijau, kuning, biru, dan seterusnya. Saya anggap politisi itu bohong. Bohong. Itu yang ada di pikiran kami. Tahun 2012 saya mencoba, kok ada partai, saya nyoba yang aneh-aneh, masuk partai. Masuk partai cuma bisa mencalonkan. Kenapa saya masuk partai waktu itu? Saya pernah terjadi bangun gudang. Gudang saya ada 4 hektar waktu itu. Datang seorang tata ruang, oknum ya, mohon maaf oknumnya, ada 4 orang tata ruang katanya, dihitung, Pak, kalau ingin cepat Pak, sebulan sekian. Kalau Bapak ngurus biasa-biasa saja 4 bulan. Yang lebih cepat lagi berapa? Yang kilat? Ya seminggu Pak. Berapa? Sekian. Ada harganya semua. Inilah sistem birokrasi yang perlu kita perbaiki. Berawal dari itu saya mencoba mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Madura.
Alhamdulillah tahun 2014 kami dilantik bulan November, 1 November dilantik menjadi anggota DPR RI dari Dapil Madura di Jakarta. Setelah di DPR RI, maaf, tak apa-apa saya bicara umum, karena itulah yang menjadi beban kami waktu itu. Kami selama setahun lebih stres, adik-adik sekarang stres. Kenapa? Karena ketika kita komitmen, karena kami basicnya pengusaha, ketika kita ngomong A, B, B atau C, tidak boleh menyimpang. Ketika di DPR kadang-kadang A, besok udah Z. Sekarang B, sore udah G, gak jelas. Akhirnya kita mencoba bagaimana kita seorang politisi ini sebenarnya bisa buat ladang ibadah kita. Tergantung bagaimana kita menjalankan suatu capaian seorang politisi tersebut. Umpamanya dia pernah anggota DPRD provinsi atau DPRD, tergantung kita membawamu kemana. Maka setelah tahun 2017 saya mundur 2,5 tahun lebih mundur dari kota DPR RI. Ya, kalau ibarat orang investasi nggak lunas itu. Mundur mencalonkan anggota, mencalonkan bupati di Kabupaten Sampang. Artinya bagaimana menjadi seorang politisi amanah? Ya kita harus pakai hati. Tujuan dari politisi itu adalah kekuasaan. Tapi bagaimana kita ketika sudah mendapat kekuasaan itu, ya menjadi seorang yang amanah. Itu boleh. Para santri boleh menjadi orang politisi, tapi seorang politisi yang amanah. Jangan dia teriak-teriak, cuma berpikir kepentingan pribadi dan kelompoknya. Terus nerakanya dibiarkan. Terus bagaimana tanggung jawab kita nanti di akhirat? Karena pasti dipertanyakan. Iya, waktu DPR sudah berbuat apa? Ya saya mikir tentang kelompok dan bikin kaya saya, umpamanya. Ya neraka. Tapi kalau kita berpikir tentang masyarakat kami, kepentingan masyarakat kami, insya Allah aman gini. Mau jadi pengusaha boleh saja, tapi tetap pegang komitmen hidup untuk mencapai tujuan hidup itu, ya boleh. Politisi ini tidak semuanya baik, atau politisi ini semuanya baik, tidak. Tergantung bagaimana pikiran, terus mau dibawa kemana setelah kita mencapai tujuan politik itu. Insya Allah aman. Alhamdulillah kami juga di partai kami berjaya untuk mengurus wilayah Madura dan Jawa Timur. Ya. Maka di Raden Kiai Haji Thohir juga tadi cepat bincang-bincang, enggak seperti partai sampean, enggak seperti partai sampean. Maksudnya partai saya takutnya jadi anggapnya kampanye, enggak. Kalau partai sampean, terserah sampean, tinggalkan kanan, kiri. Itulah maksud dan tujuannya, supaya kita berpartai ini tidak liar. Itu yang menjadi perbincangan kami tadi dengan Kiai Haji Thohir di dalam bagaimana kita bisa membawa partai yang kita usung atau yang kita bawa, ya. Mudah-mudahan sukses. Apapun cita-cita para santri, mau tentara, mau apa, mau pengusaha dan seterusnya. Alhamdulillah saya juga dulu nggak lulus SMA, tapi saya punya cita-cita anak saya sampai seperti bapaknya. Alhamdulillah anak saya yang pertama dokter,
Sekarang teruskan spesialisnya. Tapi saya pastikan, mohon maaf adik-adik santri biar tahu semua, anak saya lulus SD wajib mudok. Itu yang terpenting. Anak saya setelah SD mondok, SMP, SMA, setelah SMA terserah mau ke umum. Itu boleh tanya, cek. Ya, sangkanya bupati itu bohong. Alhamdulillah dokternya di UNER, spesialisnya insya Allah di UNER. Yang nomor 2 SMP di pondok, SMA di pondok, baru lulus kemarin tahun 2020, sekarang di Akpol. Yang 3 di pondok sekarang ini, masih pondok. Yang terakhir masih sekolah di Bangsa Lila. Tapi tentunya kami selalu memberi nasihat ya kepada anak-anak kami. Setiap kita makan, ya dokter selalu kita briefing, memberi makan supaya dia tahu bagaimana nanti menjalani kehidupan anak kami yang dokter. Saya katakan anak saya bahwa dokter itu tidak serta-merta bisa mengobati orang sakit. Tidak. Sombong dokter yang bicara begitu. Jangan mentang-mentang anak saya ini dokter terus bisa menyembuhkan. Tak bisa. Ilmu punya, tapi menyembuhkan enggak. Yang bisa menyembuhkan hak Allah, bukan dia. Maka anak saya selalu ditekankan, setelah mau dokter spesialis dalam, jangan serta merta coba bapaknya ini jelek begini nanti. Punya ingin punya kenang-kenangan, oh ya saya bisa manfaat kepada masyarakat, bisa berbuat kepada sama, itu yang kami minta. Tidak untuk mencari uang. Tugasnya cuma suruh pintakan untuk membantu. Itu anak saya. Maka dokter bukan bisa menyembuhkan. Kalau ada dokter bisa menyembuhkan sakit, kaya orang dokter itu. Ya, saya pastikan kaya. Enggak lah. Maka kadang sampai saya ajarin ke anak saya, umpama saya contohkan ada 2 dokter atau ada 3 dokter. Mungkin adik sendiri tahu juga. Ada dokter A, B, dan C. Kadang-kadang karena dia sugesti dengan dokter A ini belum berobat, belum sembuh. Ada kan yang seperti itu? Di kadang-kadang mau sembuh saya. Tapi ketika datang ke dokter B, enggak sembuh-sembuh. Kata orang yang betul, tak cocok pun. Tak cocok dokter, jelas. Tapi kita berangkat dari kehilasan, insya Allah kembali yang datang. Itu loh maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tekuni, berangkatlah dari keikhlasan untuk menuju kesuksesan. Kira yang terlangkong. Terima kasih Pak Bupati. Saya tidak menduga ternyata beliau juga bisa menjadi luar biasa. Baik, adik-adik santri sekalian, mudah-mudahan perjalanan karir beliau, perjalanan hidup beliau dari semenjak beliau masih muda, masih kecil, masih SMP, SMA merantau, perjalanan karir beliau menjadi seorang politisi sampai menjadi kepala daerah saat ini, menjabat sebagai anggota DPR RI, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi adik sekalian, karena siapa tahu kita tidak bisa menduga, tidak bisa menyangka bahwa suatu saat 1 atau 10 di antara ribuan santri yang ada saat ini akan memimpin negeri ini. Saya seluruhnya apa yang disampaikan beliau bahwa untuk mencapai karir tertentu, mencapai kekuasaan, mencapai karir yang kita inginkan adalah kuncinya adalah pakai hati.
pakai hati, ikhlas, dan endingnya adalah amanah. Ini tentu ajaran pesantren yang selalu ditanamkan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita bersama dan bisa menjadi manfaat bagi umat manusia, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur saken kong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Selanjutnya pemberian cenderamata oleh panitia event internasional Pekan Ngaji 6 akan diberikan oleh Ustadz Muhammad Syafi'i Robli. Disilahkan. Nanti saya sampean. Neneng Budi Sakti. Budi. Ini kapan? Usia. Disampaikan terima kasih demikian adanya acara pada pagi hari